Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Widianti, NPM 202021500542. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai tugas besar dari akhlak etika yang telah diberikan oleh Pak Asnad. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, pertama-tama yang saya hormati kepada Pak As'ad, kemudian kepada teman-teman Y6C yang saya banggakan. Baik, yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, atau budi pekerti. Nah, akhlak disamakan juga dengan kesusilaan atau sopan santun. Sedangkan kata khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia seperti gambaran bentuk lahirnya manusia seperti raut wajah manusia, gerak anggota badan dan seluruh tubuh seperti itu. Lalu pendapat lain tentang akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq ini lawan kata dari khalq, yang mana khuluq merupakan bentuk batin, sedangkan khalq itu bentuk lahir. Nah, khalq dapat dilihat dengan mata, sedangkan khuluq dilihat dengan mata batin. Nah, yang keduanya berasal dari katanya adalah khalaqa, yang artinya penciptaan. Nah, akhlak merupakan perilaku yang nampak gitu, atau terlihat dengan jelas baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, demikian juga akhlak dalam Islam adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam jiwa seseorang akhlak ini akhlak ini dididik tegas. Dididik tegas mengutamakan kemuliaannya, kebenarannya, cinta akan kebajikannya, gemar berbuat baik, lalu membenci keburukan, sehingga menjadi wataknya gitu. Maka keluarlah darinya perbuatan-perbuatan yang indah seperti itu. Seperti kemurahan hati, lemah lembut, sabar, teguh hati, berani, adil, ihsan, dan akhlak-akhlak sempurna lainnya gitu. Nah, akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Nah, kalau secara mendasar akhlak ini sangat erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu Khalik, sang pencipta, dan makhluknya yang diciptakan. Nah, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk manusia dengan sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. Seperti itu. Nah, sebelum Rasulullah bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri itu telah sempurna akhlaknya gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 68 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, karena akhlak yang sempurna itu, Rasulullah patut dijadikan uswatun al-hasanah, atau yang artinya teladan yang baik. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar uswatun al-hasanah, maka ada 4 lambang, yaitu yang pertama ada sidik, atau yang berarti jujur. Yang kedua ada amanah, atau artinya menyampaikan. Yang ketiga ada tablik, lalu yang keempat ada fatonah, itu cerdas. Nah, seperti itu. Lalu ada sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber-sumber ajaran akhlak ini ada 2, yaitu yang pertama ialah Al-Quran, dan yang kedua itu adalah hadis.
Al-Quran dan hadis Rasulullah itu adalah pedoman hidup yang menjadi asas pada setiap muslim maupun muslimah. Keduanya ini merupakan sumber akhlakul karimah dalam ajaran Islam. Tuh, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran manapun. Maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran manapun, hasil renungan dan ciptaan dari manusia, sehingga telah menjadi keyakinan atau akidah Islam bahwa akal dan naluri manusia itu harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Pengertian etika sendiri berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik, yang berarti prinsip moral, aturan, atau tata cara berperilaku. Nah, yang kedua, etika ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan karakter, kecenderungan, kebiasaan, dan sikap. Tuh. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno, etika ini berarti etos yang apabila dalam bentuk tunggal mempunyai arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir gitu. Nah, dalam bentuk jamak diartikan sebagai adat kebiasaan gitu. Nah, tadi pengertian etika. Nah, sekarang adalah pengertian belajar. Nah, pengertian belajar ini banyak yang menurut para ahli. Saya ambil salah satu saja contohnya, seperti teorinya Hilgard, yaitu tahun 1962. Belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respons terhadap suatu situasi. Nah, dapat kita simpulkan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar itu merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan, seperti perubahan tingkah laku, perubahan baik sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya respons dari individu terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulus yang telah diterimanya, seperti itu. Nah, dengan demikian aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan disengaja, tidak secara kebetulan. Nah, tahapan pertama dalam proses belajar itu adalah adanya pengetahuan dan informasi itu. Tapi ini merupakan tahap yang paling penting karena sebelum menuju proses belajar yang sesungguhnya berupa membaca, memahami, menganalisis, dan mengapresiasi. Nah, dengan adanya informasi ini, manusia itu dapat berinteraksi seperti merespons informasi tersebut dengan cara membaca. Nah, dengan membaca segala pengetahuan dan informasi dapat ditransfer, disimpan, disadap itu di dalam otak. Nah, dalam demikian, perubahan pertama yang terjadi dalam proses belajar ialah dengan demikian perubahan pertama yang terjadi dalam proses belajar manusia adalah bertambahnya pengetahuan atau mendapat pengetahuan baru. Nah, kita kan pernah dengar tuh kayak istilah membaca itu adalah jendela dunia. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, etika belajar dalam Islam itu sendiri, manusia itu kan tidak dapat hidup tanpa adanya pedoman, itu tanpa adanya aturan, tanpa adanya pedoman. Nah, pada kenyataannya kehidupan manusia ini pasti dipengaruhi oleh berbagai macam norma, itu yang mengatur dan mengarahkan secara konkret tentang bagaimana kita harus bertindak. Tuh. Nah, bermacam-macam norma itu mulai dari norma agama, norma hukum, norma moral, lalu norma sopan santun, dan norma-norma yang lainnya gitu. Nah, itu sudah ada atau sudah menghiasi manusia sejak zaman dahulu. Nah, aturan-aturan tersebut itu sangat dibutuhkan oleh manusia
agar dapat mengatur hidup manusia lebih teratur gitu. Kayak jadi itu aturan itu dibuat pasti untuk hidup manusia itu lebih baik gitu, lebih teratur gitu. Jadi enggak berantakan gitu. Misal kita habis makan itu langsung tidur, itu kan kurang baik ya. Nah itu kan ada aturan tersendiri. Nah kalau misalnya habis makan itu sebaiknya kita tunggu dulu beberapa menit, karena agar makanan-makanan yang tadi sudah kita makan itu bisa agar makanan yang kita makan itu bisa tercerna terlebih dahulu gitu oleh organ-organ tubuh. Nah baru kita langsung tidur itu. Balik lagi ke dalam adab atau etika belajar dalam Islam. Jadi etika dan proses belajar manusia ini sebenarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Oke, jadi jika seseorang yang mau belajar terlebih dahulu itu harus membersihkan jiwanya dari segala bentuk akhlak yang tercela itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, buniyad dinu alan nazofah, yang artinya maksud di sini itu bukan kebersihan dari pakaian semata gitu, bukan dari pakaian, tetapi juga kebersihan dari hati. Tuh. Nah dalam hal ini orang yang dalam suasana yang sedang belajar, yang disiapkan itu bukan hanya pikiran gitu, tapi seluruh aspek yang turut membantu dalam proses internalisasi ilmu ke dalam dirinya seorang murid tersebut gitu. Nah seorang murid itu juga harus menghilangkan sifat terburu-burunya dalam mendapatkan ilmu. Konsisten dan sabar itu juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap pelajar. Selanjutnya yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Sebelumnya pengertian etika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan juga etikos. Ethos ini berarti watak, kebiasaan. Nah kalau etikos itu kayak keadaban, terus kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah istilah lainnya yang hampir sama dengan etika itu adalah moral. Nah moral ini berasal dari kata Latin. Moral ini berasal dari bahasa Latin, mos dan mores. Kalau mos ini bentuknya tunggal, kalau mores ini bentuknya jamak gitu. Kalau yang berarti itu artinya ada kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, watak, tabiat, akhlak gitu, dan cara hidup. Nah secara bahasa, etika ini adalah ilmu. Balik lagi ke awal, etika adalah ilmu tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika ini digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Nah, kalau istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut atau dikenal dengan nama nation, yang memiliki dua pengertian. Ada pengertian antropologi sosiologis dan juga pengertian secara politis gitu. Nah, dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing gitu, merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah gitu, dan juga adat istiadat. Nah, kalau pengertian menurut politisnya atau politiknya, masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke dalam dan ke dalam. Nah, dapat disimpulkan bahwa bangsa ini adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah, asal, keturunan, agama, adat dan istiadat, bahasa, dan lain sebagainya yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau istilah negara itu tulisannya state gitu. State berasal dari bahasa Latin status atau statum. Nah, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri.
Nah, sedangkan para ahli uh, menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan yang dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Gitu. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat simpulkan bahwa etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Gitu. Nah, selanjutnya dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara kodrat, manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar saling mengenal. Nah, seperti Indonesia ini, kita tidak meragukan lagi bahwa di Indonesia ini memang banyak sekali seperti ras, suku, agama, apalagi ya. Nah, sengaja memang Allah ciptakan itu memang tujuannya itu adalah agar kita itu saling mengenal satu sama lain, itu sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk saling mengenal saja gitu, akan tetapi untuk saling memberi manfaat juga bisa. Nah, seperti itu. Baik, yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah itu berasal dari kata syawara, yaitu dari bahasa Arab yang artinya berunding atau rembukan atau mengatakan dan mengajukan. Tuh. Nah, kalau demokrasi sendiri ini kata yang sudah mendunia ya, yang tidak asing lagi bagi kita, negara Indonesia, dengan kata demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos dan kratos, mengandung arti kekuasaan oleh rakyat. Itu yang kalau digabung. Terus demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung atau tidak langsung dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu untuk sarana kontrol yang efektif. Nah, kalau pemimpin dalam Islam itu, dalam demokrasi pasti kita sering mendengar pesta demokrasi, yaitu adanya pemilihan para pemimpin oleh rakyat. Tuh. Nah, pemimpin dalam Islam ini dikenal sebagai khilafah gitu, khilafah atau imamah. Nah, itu dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri itu mempunyai kriteria tersendiri gitu pemimpin dalam Islam. Yang pertama itu seakidah, maksudnya itu adalah seiman ya. Tuh, terus selain seakidah itu mukallaf, yaitu orang yang mampu mengatasi permasalahan rakyat. Terus merdeka, lalu laki-laki adil, berpengetahuan dan berwawasan luas, berani, mempunyai pemikiran yang brilian, terus sejahtera dalam panca indera gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.